Di balik perbukitan hijau yang memeluk Desa Sukamaju, terdapat sebidang tanah yang selama puluhan tahun dianggap sebagai lahan kutukan karena kondisinya yang gersang dan berbatu. Namun, di tangan seorang pria paruh baya bernama Aris, tanah yang semula mati itu kini berubah menjadi hamparan permadani hijau yang menghasilkan sayuran dengan kualitas yang belum pernah dilihat sebelumnya oleh penduduk desa. Strategi rahasia yang ia terapkan bukan hanya tentang menanam benih, melainkan tentang bagaimana ia menjalin komunikasi batin dengan alam dan menerapkan logika sains yang sederhana, namun sangat mematikan bagi kegagalan panen. Pagi itu, kabut tipis masih menyelimuti permukaan tanah saat Aris melangkah keluar dari kubu kecilnya yang terletak tepat di pinggir ladang. Udara dingin pegunungan menusuk hingga ke tulang, namun semangat yang membara di dalam dadanya jauh lebih panas daripada sinar matahari yang mulai mengintip dari ufuk timur. Aris bukanlah seorang sarjana pertanian dengan gelar mentereng, ia hanyalah seorang pria yang menghabiskan separuh hidupnya mengamati bagaimana hutan bekerja tanpa campur tangan manusia. Ia memperhatikan bagaimana daun-daun kering jatuh, membusuk, dan menjadi nutrisi bagi pohon-pohon raksasa di atasnya. Prinsip inilah yang kemudian ia bawa ke lahan sayurnya, yang kini menjadi buah bibir di seluruh kecamatan. Langkah kakinya yang mantap menginjak tanah yang terasa empuk seperti busa, sebuah tanda bahwa struktur tanah di bawahnya sangat sehat dan kaya akan oksigen. Ia berjongkok di dekat barisan tanaman sawi yang daunnya lebar dan berwarna hijau pekat, hampir mendekati warna zamrud. Tidak ada satupun lubang bekas gigitan ulat atau bercak kuning yang menandakan kekurangan nutrisi. Aris mengelus daun itu dengan lembut, merasakan tekstur yang tebal dan renyah, sebuah indikator kualitas yang akan membuat para tengkulak di pasar induk berebut untuk mendapatkannya. Keberhasilan Aris tidak datang dalam semalam, melainkan melalui proses panjang penuh cemoohan dari warga sekitar. Dahulu, orang-orang di Desa Sukamaju sangat bergantung pada pupuk kimia dosis tinggi dan pestisida yang baunya menyengat hingga ke pemukiman. Mereka tertawa saat melihat Aris mulai mengumpulkan kotoran kambing, sekam padi yang sudah lapuk, dan sisa-sisa buah busuk untuk difermentasikan di dalam drum-drum besar di belakang rumahnya. Mereka menyebutnya sebagai petani gila yang ingin menghidupkan tanah mati dengan sampah. Namun, Aris tidak bergeming. Ia tahu bahwa tanah di desanya sudah kelelahan, sudah keracunan oleh bahan kimia yang selama bertahun-tahun dipaksakan masuk ke dalam pori-porinya. Strategi pertama yang ia lakukan adalah melakukan detoksifikasi lahan secara total. Selama 6 bulan pertama, ia tidak menanam apapun yang bernilai jual. Ia hanya menanam kacang-kacangan dan tanaman penutup tanah lainnya yang berfungsi untuk mengikat nitrogen dari udara dan mengembalikannya ke dalam bumi. Ia membiarkan rumput liar tumbuh hingga ketinggian tertentu sebelum kemudian ia babat dan dibiarkan membusuk di tempat sebagai mulsa alami. Detail kecil dalam strategi Aris mencakup pembuatan ramuan nutrisi cair yang ia sebut sebagai darah bumi. Ramuan ini terdiri dari fermentasi air kelapa, cucian beras, dan molase yang dicampur dengan bakteri pengurai yang ia biakan sendiri dari akar bambu. Setiap sore, saat matahari mulai meredup, Aris akan menggendong tangki semprotnya dan menyemprotkan cairan itu ke seluruh permukaan tanaman dan tanah. Bau asam manis yang khas akan memenuhi udara, menggantikan bau kimia yang menyengat yang biasanya menghiasi ladang-ladang tetangganya. Efeknya luar biasa. Dalam hitungan minggu, tanah yang tadinya keras seperti semen saat kemarau, kini menjadi gembur dan penuh dengan cacing tanah yang aktif mengolah nutrisi. Aris mengamati bagaimana sistem perakaran tanamannya tumbuh sangat masif. Akar-akar itu menembus jauh ke dalam tanah, mencari mineral-mineral tersembunyi yang tidak bisa dijangkau oleh tanaman yang hanya mengandalkan pupuk kimia di permukaan. Inilah yang membuat sayuran Aris tetap segar dan tidak layu, meskipun cuaca sedang panas terik. Karena cadangan air di dalam tanahnya terjaga dengan sangat baik oleh lapisan kompos dan mulsa organik yang ia susun sedemikian rupa. Strategi kedua yang membuat hasil panennya berlipat ganda adalah sistem tumpang sari yang sangat terencana. Aris tidak hanya menanam satu jenis sayuran dalam satu lahan luas atau monokultur.
Ia mengatur tata letak tanamannya seperti sebuah simfoni yang harmonis. Di sela-sela tanaman cabai yang mulai berbuah merah merona, ia menanam bawang merah dan kucai. Aroma menyengat dari bawang-bawangan ini berfungsi sebagai pengusir alami bagi hama kutu daun yang biasanya menjadi momok bagi petani cabai. Di pinggiran bedengan, ia menanam bunga kenikir dan marigold yang berwarna kuning cerah. Bunga-bunga ini bukan sekedar hiasan, melainkan berfungsi sebagai tanaman perangkap bagi serangga pengganggu agar tidak menyerang tanaman utama, sekaligus menjadi rumah bagi predator alami seperti kepik dan tawon pembasmi ulat. Dengan cara ini, Aris hampir tidak pernah menggunakan pestisida kimia sedikit pun. Biaya produksinya pun turun drastis hingga 70% dibandingkan petani lain, namun kualitas hasilnya justru meningkat berkali-kali lipat. Ia menciptakan ekosistem mini yang mandiri, di mana setiap makhluk hidup di dalamnya memiliki peran untuk saling menjaga dan menumbuhkan. Suatu sore, seorang petani tetangga bernama Pak Darmo datang berkunjung ke ladang Aris dengan wajah yang tampak muram. Pak Darmo baru saja kehilangan hampir seluruh tanaman tomatnya karena serangan jamur yang masif akibat curah hujan yang tinggi. Ia berdiri di pinggir lahan Aris, terpaku melihat barisan tanaman tomat milik Aris yang justru berbuah sangat lebat hingga dahan-dahannya harus ditopang oleh bambu tambahan agar tidak patah. Aris menyambutnya dengan senyum hangat, lalu mengajaknya duduk di gazebo kecil yang ia bangun di tengah ladang. Di sana, mereka berbincang tentang perbedaan mendasar dalam cara pandang mereka terhadap pertanian. Aris menjelaskan bahwa tanaman yang sehat dimulai dari perut bumi yang sehat. Jika tanahnya kaya akan mikroba, maka tanaman akan memiliki sistem imun yang kuat untuk melawan penyakit, persis seperti manusia yang rajin mengonsumsi makanan bergizi. Ia menunjukkan kepada Pak Darmo bagaimana ia mengatur sirkulasi udara di antara tanaman agar kelembapan tidak terjebak yang memicu pertumbuhan jamur. Ia juga membagikan rahasia tentang pemberian kalsium dari cangkang telur yang dihaluskan untuk mencegah kerontokan bunga pada tomat. Sebuah detail kecil yang sering diabaikan oleh petani modern yang terlalu percaya pada botol-botol kimia dari toko pertanian. Keajaiban yang diciptakan Aris tidak hanya berhenti pada kualitas fisik sayurannya, tetapi juga pada daya tahannya setelah dipanen. Sayuran organik hasil strategi Aris mampu bertahan segar hingga 1 minggu di suhu ruang, sementara sayuran tetangganya biasanya sudah mulai menguning dan lembek dalam waktu 2 hari. Hal ini menarik perhatian seorang pemilik restoran organik besar dari kota yang secara tidak sengaja melewati desa tersebut. Sang pemilik restoran sangat terkesan dengan rasa manis alami dan teksturnya dari selada dan bayam yang ia beli dari Aris. Sejak saat itu, Aris tidak lagi perlu membawa sayurannya ke pasar induk dan bersaing harga dengan petani lain. Truk dari restoran tersebut datang langsung ke rumahnya setiap 2 hari sekali, membeli seluruh hasil panennya dengan harga yang jauh di atas harga pasar. Kesuksesan finansial ini membuat Aris mampu merenovasi rumahnya dan menyekolahkan anak-anaknya hingga ke jenjang perguruan tinggi, sesuatu yang sebelumnya dianggap mustahil bagi seorang petani sayur di desa itu. Namun, Aris tidak menjadi sombong atau menutup diri. Ia justru merasa memiliki tanggung jawab moral untuk membagikan ilmu yang telah ia kembangkan dengan susah payah. Ia mulai mengundang pemuda-pemuda desa yang tadinya berniat merantau ke kota untuk bekerja sebagai buruh kasar, agar mau kembali ke tanah kelahiran mereka dan belajar bertani dengan cara baru. Ia mendirikan sebuah kelompok tani kecil yang diberi nama Tunas Harapan. Di sana, ia mengajar tanpa memungut biaya sepeser pun. Ia menunjukkan cara membuat pupuk cair, cara membaca tanda-tanda alam, dan cara menghitung siklus tanam agar pasokan sayur selalu tersedia sepanjang tahun tanpa memutus rantai kesuburan tanah. Ia ingin membuktikan bahwa menjadi petani bukanlah sebuah pekerjaan kelas bawah yang penuh dengan lumpur dan kemiskinan, melainkan sebuah profesi yang mulia dan sangat menjanjikan jika dilakukan dengan kecerdasan dan kasih sayang terhadap lingkungan. Perlahan tapi pasti, wajah Desa Sukamaju mulai berubah. Ladang-ladang yang tadinya kering dan hanya ditumbuhi ilalang, kini mulai menghijau. Suara tawa para petani kembali terdengar di sore hari, menggantikan keluhan tentang harga pupuk yang terus naik atau serangan hama yang tak kunjung usai.
Mereka mulai meninggalkan ketergantungan pada produk pabrikan dan kembali ke kearifan lokal yang telah dimodifikasi dengan pengetahuan modern. Aris merasa sangat bahagia saat melihat anak-anak muda desa dengan bangga memegang cangkul dan mengoperasikan sistem irigasi tetes yang ia ajarkan. Ia sadar bahwa apa yang ia tanam bukan hanya sayuran, melainkan sebuah harapan baru bagi masa depan desa mereka. Strategi panen berkali-kali lipat miliknya ternyata bukan sekedar tentang angka dan keuntungan finansial, melainkan tentang keberlanjutan hidup dan keseimbangan antara manusia dengan penciptanya melalui perantara alam semesta. Pada suatu malam yang tenang, saat bulan purnama menyinari ladangnya dengan cahaya perak, Aris duduk sendirian di teras rumahnya sambil memandangi hamparan tanamannya yang tampak mistis di bawah sinar bulan. Ia teringat kembali masa-masa sulitnya, saat ia hanya memiliki satu kantong benih dan keyakinan yang sering goyah. Ia menyadari bahwa rahasia terbesar dari kesuksesannya bukanlah pada ramuan pupuk atau teknik tumpang sari yang rumit, melainkan pada kesabaran dan ketekunan untuk terus belajar dari kegagalan. Setiap tanaman yang layu di masa lalu adalah guru yang memberitahunya apa yang salah, dan setiap hama yang menyerang adalah pengingat bahwa ada sesuatu yang tidak seimbang dalam ekosistemnya. Ia telah belajar untuk tidak melawan alam, melainkan menari bersamanya. Ia mengerti bahwa tanah adalah makhluk hidup yang butuh bernafas, butuh makan, dan butuh istirahat, sama seperti dirinya. Kini, setiap kali musim panen tiba, ladang Aris berubah menjadi pusat keramaian. Orang-orang dari desa tetangga datang bukan hanya untuk membeli sayur, tetapi juga untuk melihat keindahan ladang yang tertata rapi seperti taman bunga. Ada rasa bangga yang menyelinap di hati Aris saat melihat ibu-ibu desa memetik cabai yang gemuk-gemuk atau mencabut wortel yang lurus dan berwarna oranye cerah tanpa cacat. Ia merasa bahwa misinya telah tercapai ketika ia melihat piring-piring di rumah penduduk desa kini terisi dengan sayuran sehat yang bebas dari racun. Kesejahteraan sosial di desa itu meningkat pesat. Angka kriminalitas menurun karena setiap orang memiliki kesibukan yang produktif di lahan mereka masing-masing. Aris telah membuktikan bahwa satu orang dengan strategi yang tepat dan hati yang tulus dapat menjadi katalisator perubahan bagi ribuan orang lainnya. Kisah Aris kemudian menyebar luas hingga keluar pulau melalui media sosial yang diunggah oleh para pengunjung. Banyak ahli pertanian dari universitas ternama datang untuk melakukan penelitian di ladangnya. Mereka terheran-heran bagaimana sebuah lahan yang secara teoritis sulit untuk ditanami bisa menghasilkan produktivitas yang melampaui lahan-lahan kelas 1 di daerah lain. Aris hanya menjawab dengan sederhana bahwa ia tidak pernah menganggap dirinya sebagai tuan atas tanahnya, melainkan sebagai pelayan bagi kehidupan yang ada di dalamnya. Ia menjelaskan tentang pentingnya menjaga mikroorganisme tanah yang jumlahnya miliaran dalam segenggam tanah, yang bekerja siang dan malam untuk menyiapkan nutrisi bagi tanaman. Para ahli itu pun pulang dengan perspektif baru, menyadari bahwa teknologi secanggih apapun tidak akan bisa menggantikan keajaiban proses biologi yang sudah diatur oleh Tuhan, jika kita mau menjaganya dengan benar. Seiring bertambahnya usia, Aris mulai menyerahkan pengelolaan harian ladangnya kepada putra sulungnya yang telah menyelesaikan studi pertanian. Namun, ia tetap rutin berkeliling ladang setiap pagi, sekadar untuk mencium aroma tanah setelah disiram atau memastikan tidak ada tanaman yang merasa kesepian. Ia sering terlihat duduk di bawah pohon beringin besar di sudut lahan, memandangi cucu-cucunya yang bermain di antara barisan tanaman tomat. Ia tersenyum membayangkan bahwa suatu saat nanti, cucu-cucunya akan mewarisi tanah yang jauh lebih subur daripada saat ia pertama kali menerimanya. Baginya, warisan terbaik bukanlah harta benda yang melimpah, melainkan tanah yang sehat dan ilmu yang bermanfaat, yang akan terus mengalirkan keberkahan bagi generasi mendatang. Strategi panen berkali-kali lipat itu kini telah menjadi tradisi baru di Desa Sukamaju, sebuah tradisi yang mengutamakan cinta, logika, dan keberlanjutan di atas segalanya. Kehidupan sosial di desa itu pun semakin erat. Setiap bulan, warga mengadakan acara makan bersama di tengah ladang dengan menu utama hasil panen mereka sendiri. Mereka saling bertukar pengalaman tentang kendala yang dihadapi dan solusi yang ditemukan. Tidak ada lagi persaingan yang tidak sehat karena mereka sadar bahwa rezeki sudah diatur dan dengan bekerja sama, mereka bisa mencapai hasil yang jauh lebih besar. Aris sering diminta untuk memberikan sepatah dua patah kata dalam acara tersebut
dan ia selalu menekankan bahwa kunci utama pertanian adalah kejujuran. Jujur dalam memberikan nutrisi, jujur dalam merawat, dan jujur dalam menjual hasil panen kepada konsumen. Integritas inilah yang membuat sayuran dari Desa Sukamaju dikenal luas memiliki nyawa dan rasa yang jujur, yang tidak bisa dipalsukan oleh teknik pemasaran apapun. Kisah sukses Aris adalah pengingat bagi kita semua bahwa di tengah modernisasi yang sering kali merusak, kembali ke prinsip dasar alam adalah sebuah langkah maju yang revolusioner. Strateginya menunjukkan bahwa kemakmuran bisa dicapai tanpa harus mengorbankan kelestarian lingkungan. Ia telah mengubah wajah pertanian dari sesuatu yang melelahkan dan penuh resiko menjadi sebuah seni yang indah dan menguntungkan. Di bawah langit Desa Sukamaju yang biru, Aris terus menginspirasi banyak orang untuk mulai menanam, mulai peduli pada tanah, dan mulai percaya bahwa keajaiban itu nyata bagi mereka yang mau berusaha dengan strategi yang cerdas dan hati yang hangat. Setiap helai daun yang tumbuh di ladangnya adalah saksi bisu dari perjuangan seorang pria yang tidak pernah menyerah pada keadaan. Dan setiap buah yang dipetik adalah kado manis dari alam untuk hambanya yang setia merawat bumi. Kini, nama Desa Sukamaju telah berganti di hati banyak orang menjadi Desa Hijau. Sebuah tempat di mana kemiskinan telah diusir oleh hijaunya dedaunan dan melimpahnya hasil bumi. Aris tetaplah Aris yang dulu, pria sederhana dengan sepatu bot karet dan topi caping yang sudah usang. Namun di mata penduduk desa, ia adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang telah menyelamatkan mereka dari jurang keputusasaan. Ia telah mengajarkan bahwa untuk mendapatkan hasil yang luar biasa, kita tidak perlu melakukan hal-hal yang luar biasa rumit, melainkan melakukan hal-hal sederhana dengan konsistensi dan pemahaman yang luar biasa mendalam. Dan di setiap hembusan angin yang menggoyangkan tanaman di ladangnya, terdengar bisikan syukur yang tak henti-hentinya mengalir dari tanah yang kini telah kembali hidup dan memberikan kehidupan bagi semua orang di sekitarnya. Perjalanan Aris memberikan pelajaran berharga bahwa strategi yang paling ampuh dalam hidup adalah strategi yang membawa manfaat bagi banyak orang. Panen yang berlipat ganda hanyalah bonus dari niat tulus untuk memperbaiki apa yang telah rusak. Dengan memperhatikan detail terkecil, mulai dari pemilihan benih, pengolahan limbah menjadi berkah, hingga pengaturan ekosistem yang harmonis, Aris telah menciptakan sebuah model kehidupan yang ideal. Sebuah model di mana manusia, hewan, tanaman, dan mikroba hidup berdampingan dalam sebuah siklus yang saling menguatkan. Inilah strategi sejati yang hasilnya akan terus dinikmati, bukan hanya dalam 1 atau 2 kali panen, melainkan untuk selamanya selama bumi masih berputar dan manusia masih mau bersahabat dengan alam yang telah memberinya segalanya. Terima kasih telah menyimak kisah inspiratif tentang strategi luar biasa Pak Aris dalam mengubah lahan gersang menjadi sumber kemakmuran. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan like sebagai bentuk dukungan agar cerita-cerita penuh motivasi seperti ini dapat terus dibagikan kepada lebih banyak orang. Kami sangat ingin mendengar pendapat Anda, jadi silakan tuliskan di kolom komentar dari daerah mana Anda sedang menonton video ini sekarang. Terima kasih dan sampai jumpa di kisah luar biasa selanjutnya.